Bisa jadi saat pengenalan anak-anak ditanya apa yang tadi dijelaskan, itu kan contoh asesmennya, asesmen penilaian untuk yang pematerian misalnya. Kalau asesmen sama LKPD sama nggak? Bisa, LKPD termasuk asesmen kan penilaian. Instrumennya LKPD. Jadi lembar kerja, kemudian unjuk apa ya namanya kalau di kurikulum unjuk bisa unjuk kerja ya, unjuk kerja jadi memperlihatkan latihan dia misalnya. Nah itu juga asesmen sebetulnya. Cuma nanti kita ada tertulisnya di Classroom. Bapak Ibu silakan buka satu project contoh modul 1 atau modul berapapun. Di sana sudah lengkap dengan asesmennya. Bapak Ibu bisa lihat, kebanyakan menggunakan rubrik ya. Di sini contoh asesmen formatif. Bentuk asesmennya membuat menu sehat dan menghitung IMT. Bentuknya seperti ini, lampiran nama kelas. Kemudian coba kalian perhatikan kotak bekal ini yang akan disampaikan ke siswa. Dikasih kotak tersebut mana yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Sambil dibuka ya Bapak Ibu, di kelas sudah dikasihkan semuanya. Lihat mulai aktivitas, sosialisasi, asesmen diagnostik, asesmen project, asesmen formatif. Nah, ini bentuk asesmennya. Ini kebanyakan pasti berupa rubrik. Termasuk penilaian antar teman juga itu bisa digunakan untuk asesmen. Kenapa? Untuk mengecek anak itu bisa berkolaborasi, bisa bernalar kritis atau tidak. Kemudian nanti di asesmen pertemuan keduanya masih sama, nggak apa-apa, masih sama seperti itu. Tapi kan nanti akan terlihat berkembang apa start. Nah di situ nanti akan terlihat. Nah di sini ini yang sering muncul di PMM perencanaan. Nah mulai misalkan di sini nama misalkan Fahri misal. Dalam perencanaan misalkan Fahri berkembang tidak, nanti bisa dijelaskan di sini. Kemudian berkembang sesuai harapan atau tidak. Nah itu ini dari mana? Ini dari hasil rubrik penilaian. Nah ini juga contoh rubriknya. Ini untuk anak SD ya. Oh ya. Bapak dan Ibu sambil melihat itu, Bapak dan Ibu bisa melihat panduan. Sudah di-share ya? Yang panduan profil belajar Pancasila. Panduannya Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nanti dikirim kepada Ibu di situ di panduan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan tadi yang peraturan pemerintah Permendikbudristek nomor 262. Di situ sudah jelas bagaimana caranya menurunkan, bahkan diberikan contoh juga SD, SMP sampai dengan SMK pas capaian. Jadi kita sebagai guru di fase D misalnya atau enggak di SD fase C, kemudian ada juga fase A dan B, di sana sudah tertera capaian apa sih yang harus dicapai oleh anak-anak kita gitu. Jadi kita harus memperhatikan ketika membuat sebuah proyek itu, kembali lagi bukan produk yang diperhatikan ya, tetapi apa sih capaian yang akan dicapai oleh putra-putri kita gitu. Jadi di situ untuk asesmennya pun di sini tadi banyak sekali ada formatif, ada sumatif, sama seperti pembelajaran pada umumnya. Kalau asesmen formatif itu misalnya dengan diberikan pertanyaan pemantik saja, apa yang kalian ketahui tentang ini, itu sudah termasuk asesmen formatif. Terus bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini, sama itu juga non-diagnostiknya. Kalau yang kognitifnya mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, seperti itu. Kalau bentuknya, kalau yang tadi misalnya penilaian diri, berarti saya melakukan kegiatan ini dengan semangat.
saya melakukan kegiatan ini dengan berkolaborasi dengan orang lain, checklist misalnya ya atau tidak. Nanti pada deskripsinya itu ada mulai berkembang ya, dan selanjutnya. Itu mungkin nanti Pak Aher biar lebih semangat, ini panduannya ada 149 halaman, boleh sambil ngaderes ya dibaca bagian yang pentingnya saja, karena kalau nggak terpaksa biasanya nggak dibaca Bapak Ibu ya. Kalau salinan Permendikbudnya ada, Permendikbudristeknya ada 108 halaman. Kalau untuk SD itu di sini memuat semuanya ya, dimulai dari pokoknya tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran termasuk kurikulum merdeka ini. Itu kemudian kalau kemarin lihat yang SD itu ya, mencocokkan proyeknya sederhana sebetulnya, mengenal buah-buahan yang ada di lingkungan sekitar sebenarnya gitu ya. Kemudian ada gambar, untuk kelas berapa mungkin ada tulisan yang putus-putus gitu ya. Kemudian ya ditebalkan, itu dicocokkan di silang-silang gitu. Nah itu pun sebetulnya sudah termasuk dalam rangkaian proyek. Jadi tidak harus yang bentuknya produk saja gitu. Dan kendala Bapak Ibu pembuatan modul proyek dan modul ajarnya